Masya Allah. Kalau tadi tergetar hati kita karena bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ryan. Mohon izin, Ryan ini juga dengar-dengar bisa azan dengan indahnya. Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Syekh sampai tertegun seperti itu. Karena banyak sekali orang diberi suara yang indah oleh Allah, tapi mereka tidak menggunakannya dalam hal yang diridai Allah. Nabi SAW ya melarang kita memuji orang-orang berlebih-lebihan. Nahsabuhu kadzalik wa la nuzakkiya Allah. Kita semua berbaik sangka bahwa Ryan ini adalah orang yang baik dan insya Allah akan menjadi cahaya untuk kebaikan dimanapun Ryan berada. Dan insya Allah Ryan itu akan diberikan kedudukan selama masih bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Ryan senantiasa istiqamah dalam murajaahnya, istiqamah menghafalnya. Dan kalau kita lihat suara azannya itu, iramanya itu pas, makamnya bagus, jawabul makam, dan luar biasa, pas semua. Itu karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka sekarang ke pemirsa, semua kita, semua yang ada di studio, ucapkan kalimat ini. Masya Allah, Masya Allah. la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Dan semua pemirsa melihat Ryan dan anak-anak kita yang lain,
yang bacaannya bagus, hafal Quran bagus, kita doakan, Masya Allah la quwata illa billah. Setiap melihat yang indah, doakan kebaikan. Dan ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rayyan itu diberi suara yang indah, tapi malah dimanfaatkan dalam hal yang diridhai Allah dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita tadi semua mendengarkan Quran, kita merinding. Abi Amir menangis. Ini baru dari Rayyan. Bagaimana kalau kita dengar suara Rasulullah ketika membaca Al-Quran? Irfan, benar kata Syekh, ini baru Rayyan. Kita nggak kebayang bagaimana indahnya suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika Kak Irfan berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah, Kak Irfan pandang sejauh-jauhnya. Di negeri itu hanya bentangan padang pasir yang nampak di depan kita, bongkahan batu gunung yang cadas. Gak ada apa-apa ketika itu. Perhatikan, kok bisa negeri itu menjadi sebuah mercusuar peradaban dunia? Kok bisa di negeri itu memimpin seperempat dunia, memancar cahaya dari kota Madinah itu? Dan di hari itu, di puncak keemasan Islam dari kota Madinah, tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari siapa yang butuh zakat, tidak ada. Umar bin Abdul Aziz mencari siapa yang butuh zakat, tidak ada. Itulah satu kata kunci berkahnya Al-Quran. Ketika kita di Madinah, di Masjid Nabawi, setelah salat subuh, melihat dan melewati makam Nabi Muhammad SAW. Kita melihat sudutnya saja, bahagianya luar biasa. Kita sampaikan salam kepada beliau. Itu baru sudut makamnya saja. Terbayang kembali momen-momen itu. Dan tak pernah terbayang kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia untuk bisa menikmati momen itu lagi. Dan mudah-mudahan kita berikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak. Para juri kalau nanti di akhirat soleh dan solehah bertemu dengan Nabi Muhammad, panggil saya walaupun sesaat saja. Kak Irfan, saya pertama kali ke kota Madinah sama jamaah. Saya tiba di sana di kota Madinah itu malam hari. Bagaimana ya bisa tidur, saya belum ziarah makam Nabi. Saya jalan, mungkin orang kalau lihat anak pada saat lari itu kayak orang gila gitu. Saya lagi mencari kubah hijau karena di bawah kubah hijau itu ada makam Nabi. Karena memang hotel kita agak jauh, saya lari gitu. Saya pakai gamis, saya lari. Saya mencari di mana makam Rasulullah. Saya ke situ padahal saya banyak cerita, banyak ungkapan, banyak pujian, banyak kata-kata yang indah saya sudah persiapkan. Ketika saya sudah berada di depan makam Nabi, semua kata-kata itu hilang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya Assalamualaikum ya Rasulullah, udah nggak bisa apa-apa lagi. Siapa saya bisa berdiri di depan makam Nabi? Saya duduk di Raudhah, saya baca Quran. Itu ayat diturunkan kepada beliau, saya baca, beliau pasti mendengarkan bacaan saya. Kalau kita cinta Rasulullah itu hal yang wajar. Tapi pertanyaan saya untuk kita dan pemirsa semua, kalau kita cinta Nabi itu hal yang wajar karena kita umatnya. Gak ada orang lain yang kita cari dari kiamat kecuali beliau. Tapi pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada diri saya dan kita semua dan pemirsa, kira-kira Nabi mencintai kita atau tidak? Kira-kira Nabi mencintai kita atau tidak? Kira-kira Nabi mencintai kita atau tidak? Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi SAW? Berapa kali dalam sehari kita menyebut nama Nabi Muhammad? Dari akhirat nanti Nabi memanggil, ini pengikutku, umatku, Irfan Hakim. Kak Irfan bertanya, ya Rasulullah, kok bisa mengenal saya? Sedangkan saya datang sesudahmu. Kata Nabi, karena kau sering bersalawat kepadaku dan malaikat menyampaikan salam dari fulan bin fulan, maka datang salam setiap hari, saya hafal. Tapi yang jarang bersalawat, jarang Nabi SAW ingat namanya. Hanya yang Nabi ingat adalah orang yang selalu memberi salam. Ketika dalam tasyahud, ketika bilang Assalamualaikum ya Nabi, kebayang kita ini Nabi menjawab salam kita.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Anak-anak dapat syafaat hari ini, mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah di hari Insya kiamat. Allah. Amin. Jangan khawatir Kak Irfan. Nabi suatu hari pernah berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Nabi bercerita, akan datang sesudah kalian saudaraku. Sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah kami saudaramu? La antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Antum tu'minuna bi wa tarawnani. Kalian beriman kepadaku, mencintai aku, kalian melihat aku. Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku, adapun saudara-saudaraku, hum yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku. Wa yuhibbunani kama tuhibbunani, mereka mencintai aku seperti kalian mencintai aku. Walakinnahum la yarawnani, tetapi mereka tidak pernah ketemu aku. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk saudara-saudara Rasulullah seperti yang Rasulullah ceritakan. Hum ikhwani, mereka saudaraku, kata Nabi, mencintai aku, beriman kepadaku tanpa melihat aku. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Ren, terima kasih ya. Bacaanmu, azanmu membawa semangat pada kita untuk berbuat lebih baik lagi supaya menuju cita-cita kita semuanya nanti di akhirat kelak. Ucapkan salam. Assalamualaikum.